Assalamualaikum anak-anakku semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kedua, yaitu tentang peminatan. Anak-anakku, semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan pada pertemuan kedua kalian Ibu berikan yaitu tentang vektor di dimensi 2, ya, yaitu tentang bidang. Ya, vektor itu ada dua, tentang bidang dan tentang ruang, atau di R2 dan di R3, ya. Dan Ibu sudah banyak sekali memberikan tentang definisi vektor atau pengertian vektor itu sendiri. Kemudian banyaknya vektor ada berapa? Vektor itu mencangkup vektor biasa dan vektor skalar. Apa perbedaan vektor dengan skalar? Sudah Ibu jelaskan. Kemudian operasi vektor yaitu vektor penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian Ibu juga sudah memberikan tentang bagaimana cara menggambar vektor pada bidang, ya, serta menghitung vektor pada bidang, ya, baik bidangnya dalam bentuk kubus maupun dalam bentuk balok, ya. Kemudian bagaimana cara menjumlahkan, mengurangkan, dan membagi dua buah atau lebih dari dua buah vektor, ya. Kemudian setelah Ibu memberikan penjelasan atau materinya, Ibu berikan beberapa contoh dan Ibu memberikan beberapa soal untuk kalian selesaikan, ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan atau akan membahas soal-soal yang Ibu berikan, ya. Baik, kalian bisa dapat menghitung atau menilai sendiri kira-kira kalian berapa nilainya, gitu ya. Baik, yang nomor 1, jawaban latihan soal PJJ tanggal 11 Januari 2021 dan tanggal 12 Januari 2021, ya. Misalnya diketahui AB-nya panjang sisi AB adalah 4 cm dan panjang sisi BC adalah 3 cm. Ya. Nah, dari sini, dari kata-kata yang diketahui ini, kalian sudah bisa berpikir, oh itu bentuk AB, ABC. Ya, kemudian kamu lihat lagi, vektor AC, panjang vektor AC atau vektor AC wakil dari vektor U. Jadi si AC ini diwakili oleh vektor U. Ya. Pertanyaannya, gambarlah wakil-wakil dari vektor U dengan titik tangkap pertengahan AB dan AD serta titik D. Ya. Nah, ini ada kata-kata titik tangkap. Ya, kalian harus tahu titik tangkap itu sama dengan titik awal. Titik ujung itu titik akhir. Jadi ternyata titik tangkapnya atau titik awalnya di titik A dari pemikiran kalian, ya. Kemudian di sini ada tadi hanya ada AB dan BC. Kemudian timbul di sini ada garis AD. Oh, berarti soal ini bentuk persegi panjang ABCD, begitu ya, ABCD. Ini persegi panjang karena panjang sisinya tidak sama, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah menggambarnya, bagaimana cara menggambarnya. Sekarang perhatikan, langkah pertama kalian buat adalah persegi panjang ABCD. Ini A, ini B, ini C, dan ini D. Vektor AC diwakili oleh U vektor, itu dari kata-kata si soal. Berarti kamu tarik dari titik A ini adalah titik tangkap. Ya, titik tangkapnya A ke B. B ini titik ujung atau titik akhir. Ya. AC adalah wakil dari vektor U. Gitu. Ya, atau U adalah wakil dari vektor AC. Gitu. Ya. Nah, kemudian dari ABCD yang kalian ketahui dari soal, karena dia AC berupa
ya diagonal sisi ya kan atau wakil dari AC, kemudian dari titik tangkap A dan B dibuat pertengahan ya, titik tengah antara titik A dan titik B. Nah, ini kira-kira titik tengahnya di sini. Ini harus sama panjangnya. Karena jangan lupa vektor itu mempunyai panjang dan arah, ya. Titik tengahnya. Nah, ini titik tengah ini kamu namakan apa saja terserah kalian. Karena biasanya kalau udah A, B, C, D, nah masuklah dia abjad yang lain, yaitu Ibu titikkan di sini, namakan titik ini disebut titik E, yaitu pertengahan dari A dan B. Ya. Nah, kemudian di situ juga ada kata-kata AD. Ya, ada kata-kata AD. Nah, ini garis AD. Panjang AB-nya adalah 4 cm, ya. DC sama dengan AD yaitu 3 cm. AB sama dengan DC yaitu 4 cm, ya. Nah, kalau dia di tengah-tengah berarti sama-sama di sini 2 cm 2 cm. Ini juga kalau dia di tengah-tengah berarti sama-sama 1,5 ya. Kemudian dari titik AD kita buat pertengahan juga, yaitu kita namakan titik apa saja ini boleh. Karena ada A, B, C, D, E, berarti pasti ada E, F, G, H gitu, ya. Berarti dia dari titik ini, dari titik A, B, ya terdapat harus ada 3 vektor U yang diwakili, begitu, ya. Nah, kemudian AD ini titik tengahnya adalah Ibu beri nama si G, ya. Jadi dari titik G kamu buat garis sejajar dengan AC. Ini AC, ini sejajar, ini namanya sejajar ya. Nah, titik G ini diperpanjang seberapa saja silahkan. Yang penting dia sejajar. Gitu ya. Nah, begitupun dari titik E ke F. Ini Bu namakan titiknya F. Perpanjang si E sejajar dengan panjang sisi AC. Ini jadi GH, EF sejajar. Sejajar dengan mana? AC. Nah, dari titik B juga. Ya, kita buat garis sejajar dengan AC atau EF. Ya, kita beri titik nanti titik apa saja sampai di mana terserah kalian. Kemudian dari titik D juga kita buat sejajar dengan AC atau sejajar dengan GH. Ya, ini sejajar dengan ini. Buat terserah panjangnya seberapa, yang penting sejajar. Jelas sampai sana ya? Kemudian sampai di mana D sejajar dengan GH, sejajar dengan AC, sejajar dengan EF, sejajar dengan BP, berhenti sampai sejauh mana dia? Nah, dia berhentinya tarik atau perpanjang garis BC atau garis berarah BC diteruskan sehingga memotong titik GH. Ini dia Ibu namakan GH nih ya. Dan memotong juga titik Q atau garis DQ. Nih di sini. Berarti DQ perwakilan dari U vektor. Ya, vektor DQ perwakilan dari U vektor. Begitupun GH perwakilan dari U vektor dan AC demikian serta EF juga demikian. Dan BP juga demikian. Nah, sampai di mana atau sejauh mana AC ditarik, EF kita tarik, dan BP kita tarik sejajar dengan AC. Sampai di mana dia ketemunya? Perpanjang garis berarah DC. Kita perpanjang, ya. Nah, akan ketemulah dia dari perpotongan garis yang sejajar tadi. Ya, maka kita namakan titik-titik itu atau maka tergambarlah apa yang diminta dalam soal itu. Ya. Nah, soal nomor 1 ini tentang pengertian vektor.
vektor. Ya, gambar nomor 1 ini pembahasan tentang pengertian vektor atau definisi vektor. Ya, contoh kedua. Contoh kedua ini tentang kesamaan vektor. Kesamaan vektor itu dua buah vektor atau lebih dikatakan sama apabila dia panjang dan arahnya sama. Ya. Misalnya diberikan segi 4 atau jajaran genjang ABCD. Jajaran genjang terlihat pada gambar. Ya, perhatikan gambar jajaran genjangnya. Vektor AB mewakili vektor A. Ya. Vektor AB mewakili vektor A. Ya. Ini dia vektor AB mewakili vektor A. Kemudian vektor DC mewakili vektor B. Jadi si garis berarah DC diwakili oleh vektor B. Kemudian vektor BC diwakili oleh vektor C. Ya. Dan terakhir AD diwakili oleh vektor D. Ya, itu soalnya. Sekarang pertanyaan soal adalah carilah vektor-vektor yang sama dari jajaran genjang tersebut. Ya, perhatikan gambarnya ya. Vektor yang sama dari jajaran genjang tersebut adalah AB sama dengan A. Pasti panjangnya sama dengan DC yang diwakili oleh vektor B. Kemudian AD diwakili oleh vektor D. Dan BC diwakili oleh vektor C. Berarti panjang AB ditambah dengan DC sama dengan AD dan BC. Berarti dari situ kita lihat A sama dengan B, ya, panjangnya sama, arahnya juga sama. Kemudian AD sama dengan BC atau D sama dengan C. Ya, panjang dan arahnya sama. Ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan nomor 3. Nah, nomor 3 ini yaitu tentang pejumlahan vektor. Ya, tentang pejumlahan vektor. Misalnya, nanti kalian bertanya seperti ini. Kira-kira seperti apa ini soalnya? Oh, tentang pejumlahan vektor. Tuh, ya. Segi 4 ABCD. Segi 4 ABCD. Ini ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, dan vektor E. Di mana AB diwakili oleh A, BC diwakili oleh B, kemudian AC diwakili oleh C vektor, DC diwakili oleh E vektor, dan AD diwakili oleh D vektor. Pertanyaannya adalah tunjukkan itu sama dengan buktikan. Buktikan bahwa A ditambah B sama dengan D ditambah E. Bagaimana membuktikannya? Kamu perhatikan gambarnya. Vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor C. Atau vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan vektor C. Ya. Vektor AD ditambah dengan vektor DC sama dengan vektor AC. Atau vektor D ditambah vektor E sama dengan vektor C. Berarti dari penjelasan yang tadi Ibu jelaskan, ya, terbukti bahwa A ditambah B sama dengan C. Aturan dari segitiga. Ya. Kemudian A
AD ditambah DC sama dengan AC. Atau D ditambah E sama dengan C. Berarti dari dua bagian ini hasilnya sama dengan C. Maka terbukti A ditambah B sama dengan D ditambah E vektor. Ya, tidak sulit kan ya? Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan untuk nomor 4. Ya. Nomor 4, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan ruas garis AB, AD, dan AE. Ya, kubus ya. Yang berturut-turut diwakili oleh vektor A, vektor B, dan vektor C. Pertanyaan yang pertama, vektor-vektor yang berimpit dengan rusuk kubus dan mewakili vektor C adalah vektor apa? Ya, yang bagian B, tentukan vektor AC yang dinyatakan dalam vektor A dan vektor B. Bagian C, vektor AH yang dinyatakan dalam vektor B dan C. Dan bagian D, tentukan vektor AF yang dinyatakan dalam vektor A dan C. Marilah kita perhatikan pembahasan bagian A. Ya, bagian A. Bagian A tadi pertanyaannya adalah vektor-vektor yang berimpit dengan rusuk-rusuk yang mewakili C. Kita lihat yang mewakili C. Ya. C vektornya adalah si AE. Berarti AE sama dengan BH sama dengan BF sama dengan CG. Ya, rusuk tegak. Ya. Berarti kenapa dia sama? Karena dia sejajar dan panjangnya sama. Arahnya sama dan panjangnya sama. Ya, itulah rusuk-rusuk yang berimpit pada vektor C. Ya. Yang kedua, tadi diminta AC diwakili oleh vektor A dan B. Ya, perhatikan jawabannya. Kita lihat di sini BC. Ya, BC, ini ya, BC itu sama dengan AD, sama dengan EH, sama dengan FG sebenarnya, ya. Ya, AC adalah AB ditambah dengan BC. Benar ya, segitiga ya. AB ditambah BC sama dengan AC. Berarti panjang vektor A ditambah dengan panjang vektor B. Karena si BC kan sama dengan si AD. Ya. Bagian C, vektor AH dinyatakan dengan vektor B dan C. AH, AH-nya. Nih, dari sini ke sini. Ya. AH itu panjangnya atau sama dengan ya AC sama dengan CF. Gitu. Ya. Karena pertanyaannya itu adalah B dan C, berarti larinya ke AD dan CF. Ya, karena AD dan AE. Gitu ya. Baik, yang C, AE sama dengan DH. Ya, AE sama dengan DH dan sama juga dengan AE ya. Perhatikan gambarnya, AE sama dengan DH sama dengan CG sama dengan BF. Ya. Nah, AE tadi sudah sama dengan DH ya, sama dengan DH berarti apa? Si vektor C.
Dan AD sama dengan vektor B, diwakili oleh vektor B. Ya. Maka AH, ya, AH adalah AD ditambah DH. Berapakah vektor AD, yaitu si B vektor? Berapakah DH, si C vektor? Berarti AD ditambah DH sama dengan B ditambah dengan C. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, vektor AF yang dinyatakan dalam vektor A dan C. A dan C itu diwakili oleh apa? AB dan CF. Ya, berarti kamu larikan ke situ. AE, ya, AE sama dengan BF. Benar ya? Nah, sama dengan si C. Karena AE-nya diwakili oleh si C. Berarti BF-nya juga C. AB diwakili oleh vektor A. Sedangkan AF adalah AB ditambah BF. Ya. AE, AF ya, AF. Ini AF adalah AB ditambah BF. Ya, karena sama-sama diagonal sisi. Ya, kita tarik saja ke sini. Nah, begitu. Tuh, diagonal sisi. Ya. Maka AF sama dengan A ditambah dengan C vektor. Ya. Sudah jelas ya, anakku, nomor 4. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita nomor 5. Jika diketahui, nah ini ditulisnya dalam bentuk basis. Ya, masih ingat ya, IJ ya, masih dalam bentuk basis. Ya, vektor dalam bentuk basis di bidang atau di ruang 2 atau di dimensi 2. Ya. Diketahui A vektor sama dengan 3I vektor min 2J vektor. B vektor adalah min I vektor ditambah 4J vektor. Sedangkan R vektor adalah 7I vektor dikurang 8J vektor. Ya. Jika R vektor sama dengan KA vektor ditambah MB vektor, tentukan nilai K dan M. Paham ya? Baik, kita bahas nomor 5. R vektor adalah K dikali A vektor ditambah M dikali B vektor. K dan M ini adalah skalar ya. Ya. R-nya diketahui dalam soal. I, nah ini dia 7 dan min 8. Artinya I-nya 7, Y-nya 8. Dalam vektor, X itu dikatakan I, Y itu dikatakan J. Ya. Sudah ada ya tadi ya, ininya apa nilai-nilainya. Dan A vektor adalah 3 min 2, ini diselesaikan dalam bentuk kolom. Kamu boleh menyelesaikannya dalam bentuk baris boleh ya. Tapi Ibu menyelesaikan dengan kolom karena biar lebih cepat ya. Baik. Kemudian seperti biasa perkalian ya, ini adalah vektor perkalian dengan operasi perkalian. Nah, jadi K dikali 3, K dikali min 2. Jadi 3K ya, min 2K. Ya, 3K min 2K. Ya. Kemudian yang ini sama 3K min M. Ya, 3K ini kan jadi 3K min ya di bawahnya ya min 2K ya, berarti
3K plus min M. Jadi baris, ya, ini baris juga. Nah, baru diselesaikannya dalam bentuk kolom. Min 2K plus 4M. Diulang, 3K min M dikalikan, ya, min 2K plus 4M. Jadi yang ini, ya, ini juga kesamaan matrik, masih ingat ya? Kesamaan vektor. Ini jadi 3K min 1 sama dengan 7. Min 2K plus 4M sama dengan min 8. Nah, dari sini kita berhubungan dengan matematika wajib, yaitu persamaan linear dua variabel. Berarti harus boleh dieliminasi, boleh pakai matrik, boleh pakai substitusi. Ya, karena koefisiennya tidak ada yang sama, berarti kita kalikan yang mana saja silahkan. Boleh yang K, boleh yang koefisien M. Di sini Ibu kalikan dengan koefisien M. Ini supaya sama, makanya Ibu kalikan 4. Karena M-nya 4. Ya. Kita kalikan biasa, ya, 12K min 4M sama dengan 28. Ya. Nah, begitupun yang kedua, persamaan kedua, ya. Karena di sininya sudah berlawanan tanda, koefisiennya sudah sama, ya. Berarti kita kasih positif di sininya. Tanda positif. Nah, kita jumlahkan semuanya, dapatlah K-nya 2. Ya. Baik, untuk mencari M-nya, substitusi saja K ke persamaan pertama boleh, ke persamaan kedua boleh. Nah, Ibu memasukkannya ke persamaan pertama. Nih, kita substitusikannya 2. Ya, kemudian kita hitung, dapatlah M-nya min 1. Jadi K-nya bernilai 2 dan M-nya bernilai min 1. Ya, ya. Baik, kita lanjutkan nomor 6. Diberikan vektor A 4I, vektor min 3J vektor. Tentukan panjang vektor A, panjang vektor 4A, panjang vektor min 4A, dan vektor satuan. Sudah ajarkan apa itu vektor satuan. Mencari panjang bagaimana? Karena ini di bidang 2, ya, atau R2, maka kita gunakan Pitagoras, yaitu 4I atau 4 kuadrat akar dari panjang. Panjang itu dengan tanda mutlak, ya. Kita bahas. Nah, ini dia. Koefisien dari I, koefisien dari J. Kita hitung. Ya. 4A. Berarti 4 kali panjang A. Itu artinya. 4A. 4 kali panjang A. Ya, 4-nya di luar ya, jangan diikutkan di akar. Kita jumlahkan dulu, hasilnya baru dikalikan dengan depan. Dapatlah 20. Bagian C, pertanyaannya panjang min 4A vektor. Ya, jadi panjang min 4A vektor, berarti min 4-nya ikut dengan panjang dan A-nya juga pakai panjang. Ya, berarti seperti ini. Ya. Nah, min 4 ya dimutlakan, min 4A dimutlakan menjadi 4. Ingat ya, pertemuan yang pertama sekali di semester ganjil. Harga mutlak, ya, atau nilai mutlak, ya. A-nya adalah sekian, berarti 20. Bagian D, vektor satuan. Vektor satuan rumusnya apa? Boleh dikatakan terserah kamu namanya apa, tapi di sini kita memberikannya dengan lambangnya dengan E vektor. Rumusnya apa? Panjang A vektor dibagi panjang A vektor.
A vektornya yang mana? Ini dia. Ya, tulis semuanya. 4i min 3j. Panjang A tadi kita sudah tahu panjang A berapa? 5. Boleh dilangsungkan di sini menjadi 5 atau boleh diulang kembali ya, cara panjang 5-nya dari mana ya. Maka artinya 4/5 I vektor min 3/5 J vektor. Jelas ya? Kita lanjut nomor 7. Ini sudah lebih dari 2 vektor ya. Kita masuk ke 3 vektor ya. Diberikan 3 buah vektor A vektor, I vektor sama dengan I vektor ditambah 2J vektor. D vektor adalah min 4I vektor dikurang dengan 3J vektor. Dan C adalah 5I vektor dikurang 2J vektor. Jika W vektor sama dengan A vektor dikurang 2B vektor ditambah 3C vektor, tentukan panjang W. Ya. Kamu sebelum menentukan panjangnya, kamu jumlahkan dulu ini skalar vektornya. Ya. A vektor dikurang 2B ditambah 3C vektor. Yang disebut skalarnya ini adalah min 2 dan 3. Kita jadikan menjadi, supaya mudah, kita jadikan bentuk kolom. Ya. Si A-nya adalah 1, bawahnya 2. B-nya adalah min 4. Ya, ini kita anggap X, ini kita anggap Y, dan min 3. Ini, ya. Kemudian C-nya adalah 5 dan min 2. Kita kalikan satu-satu, 1 dikurang dengan plus min 2, min 4, jadi plus 8 ya. Ditambah 3 kali 5, 15. Dapatlah 24. Begitupun yang 2, min 3, dan min 2. Ya, jelas ya? Baik. Sekarang dari hasil ini, penjumlahan dan pengurangan si W, maka kita buat panjang si W-nya berapa? Gunakan rumus kuadratnya, rumus Pitagorasnya, yaitu akar dari 24 kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu akar 580, ya, 580 diakarkan hasilnya 2, akar 140. Ya. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Bagaimana sih mencari dapatnya 2 akar 145? Ya, kuadrat itu kan kembalikan dari setengah ya. Berarti 2 dikuadratkan dulu. Karena ini bilangan genap ya. Bilangan genap pertama kan 2. 2 dikuadratkan jadi 4 ya. Nah, ini 580 dibagi 4. Gitu. Sepertinya seperti itu. Ya, berarti 2 akar 140. Ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak semuanya. Nomor 8. Kita sudah masuk perhitungan. Tadi gambar-gambar, sekarang perhitungannya. Panjang vektor U dan V. Ya, panjang vektor U dan vektor V berturut-turut adalah 7 dan 15. Sedangkan besar sudut antara vektor U dan vektor V, Ibu menulis U ada kakinya ya. Menulis V juga ada kakinya tapi dia di atas, kalau U di bawah. Ya, jadi sudut antara vektor U dan vektor V adalah 60 derajat. Nah, kalian harus hafal sudut-sudut istimewa. 0, 30, 45, 60, 90, dan kelipatannya. Sementara kalian hafalkan saja sampai dengan 90 derajat. Ya. Tentukan, pertanyaannya, tentukan panjang vektor U dikurang V vektor. Ya. Mari kita bahas panjang. Kalian sudah Ibu ajarkan tentang panjang ya, pakai mutlak ya. Panjang U vektor dikurang V vektor adalah akar dari, karena dia membentuk sudut.
antara U vektor dan V vektor, maka kita ambil rumus ini. Karena dia pengurangan, berarti di sininya pengurangan. Kalau di sini penjumlahan, berarti di sininya penjumlahan. Ya. Akar dari panjang U vektor kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat dikurang 2 kali panjang vektor U dikali panjang vektor V kosinus sudut. Nah, ini sudut ya namanya nih ya. Tanda seperti ini adalah sudut kosinus sudut U kali V. Ya. Tadi diketahui dalam soal panjang vektor U adalah 7, panjang vektor V adalah 15. Nah, kamu hitung ya. 7 kuadrat 14, 15. 7 kuadrat adalah 49, 15 kuadrat 225. Dikurang, ini kamu kalikan dulu. Ya, 105. Ya, kamu kalikan dulu. 105. Kemudian kamu kurangkan. Kosinus, sebelum kamu kurangkan ke yang 49 ditambah 225, ini kamu kerjakan dulu yang perkalian. Kan perkalian dulu baru kejumlahan atau pengurangan. Ya. Kosinus 60, ayo berapa kosinus 60? Setengah. Ya, berarti kita jumlahkan yang ini 105. Ya, nah, kemudian dengan kosinus 60-nya. Ya, dapatlah akar 169, maka di sini kita kalikan. Ini kan 2 kali 7 kali 15 210 ya. 250 210 kan? 2 kali 15 kan 30, 30 kali 7 210 kali kosinus 60. Kosinus 60 itu setengah. Jadi ini dulu kamu selesaikan yang perkalian, jangan ini dulu, jangan penjumlahan dan pengurangan. Jadi 210 dikali dengan setengah, 105. Baru kamu jumlahkan. 49 ditambah 225 dikurang 105, yaitu 169. Akar 169 adalah 13. Jadi panjang vektor U dikurangi V vektor adalah 13. Dipahami ya, dipahami kemudian dihafalkan. Ya. Bagaimana kalau kamu menulisnya terbalik? Nggak masalah, nggak apa-apa. Di kesini asalkan minnya jangan berubah menjadi positif, tetap negatif. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Diketahui 3 buah vektor A vektor min 8 I vektor plus 4 J vektor. B vektor adalah 3 I vektor ditambah 8 J vektor. Dan C vektor adalah P 4I vektor dikurang XJ vektor. Jika A vektor dikali dengan B vektor adalah panjang C, tentukan nilai X-nya. Jadi kita menentukan nilai X-nya. Ya. Baik, untuk masuk ke sini, untuk masuk ke nilai X, kamu perhatikan yang A kali B vektor sama dengan panjang C vektor. Kamu boleh menulisnya satu persatu, hasil ini berapa, hasil A kali B vektor berapa, kemudian panjang C vektor berapa, baru kamu jadikan satu, boleh. Atau langsung dari sini saja lebih mudah, lebih cepat. Ya. A-nya adalah min 8 dan 4. B-nya adalah 3 dan 8. Nah, panjang C. Ini dia panjang C. Dipanjang berarti di akar kuadratkan. Ya. Panjang C-nya adalah 4 kuadrat dikurang min X kuadrat. Kemudian kita hitung, ini kita kalikan, min 28 ditambah dengan 32. Ya, ini juga kita selesaikan, 16 ditambah min X kuadrat, jadi X kuadrat. Karena ruas kiri itu tidak ada akarnya, ruas kanan ada akarnya, kita kalikan dengan kuadrat. Ya,
Jadi 8 jadi kuadrat, nah yang akarnya menjadi hilang akarnya karena kita kuadratkan. Akar itu kan berarti pangkat setengah dikuadratkan kan menjadi hilang. Ya. Kemudian yang 16 ini kita geser ke kiri, dapatlah dia jadi min 16, dapatlah dia 48 sama dengan X kuadrat. Maka X adalah plus minus akar dari 48. 48 itu perkalian berapa yang bisa kita keluarkan? Yaitu 16. 16 diakarkan menjadi 4 ya. Berarti hasilnya 4 akar 3. Maka nilai X-nya adalah 4 akar 3 dan min 4 akar 3. Kenapa? Karena dia positif negatif. Kenapa positif negatif? Karena dia kuadrat. Berarti ada 2 nilai. Ya. Jelas ya? Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Ibu mohon dengan sangat kalian bisa memahami, mengerti, dan bisa menghafal rumus-rumus yang ada. Diulang-ulang kembali. Ya. Nomor 10, jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 45 derajat dengan panjang A vektor adalah 2 dan B vektor adalah 5, tentukan A vektor dikali B ditambah A vektor. Bagaimana cara menghitungnya? Kita selesaikan bagaimana operasi penjabaran dari A vektor dikali B ditambah A. Ini sifatnya asosiatif. Ya. Kita kalikan biasa A kali B vektor, kemudian A kali A vektor. Ya. Nah, A kali B vektor kita masukkan rumusnya. Ya, karena dia membentuk sudut, berarti pakai rumus panjang A vektor dikali panjang B vektor kosinus alfa. Ini hasil dari ini adalah hasil dari si A kali B. Rumusnya. Sedangkan A vektor kali A vektor adalah panjang A kuadrat vektor. Sekarang tinggal perhitungan. Tadi berapa A-nya? Panjang A-nya 2, panjang B-nya 5. Kosinus alfa, ini alfa 45 derajat. Ya. Panjang A kuadratnya berarti 2 dikuadratkan. Berapakah kosinus 45 derajat? Setengah akar 2. Ya. Jadi kamu kalikan dulu 10 dikali setengah akar 2. Ya. Jelas ya? Nah, kalau sudah selesai kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan dengan kalau ada pertanyaan kalian boleh bertanya ya. Baik. Ibu mohon dengan sangat kamu pahami. Ya, kamu pahami. Baik. Sudah. Sekarang yang terakhir yaitu nomor 11 dan 12 yaitu teorema ortogonalis. Ya, atau teorema ortogonalitas. Ya. Nah, teorema ortogonalitas ini ya adalah bagaimana kita mencari atau ada di dalam kata-kata ortogonalitas ini adalah tegak lurus. Dua buah vektor atau lebih dari dua buah vektor, kalau ada kata-kata tegak lurus, saling tegak lurus, berarti perkalian antara kedua buah vektor itu dalam hal ini adalah si A dan si B. Ya, perkalian dari vektor A dengan vektor B adalah 0. Kenapa? Karena dia saling tegak lurus. Ya. Baik, kita bahas. Ya, ini dari kata-kata tegak lurus ya. A-nya sudah kita ketahui M dan 3. Ya. B-nya juga kita sudah ketahui dari soal M dan 4.
Ya, sama dengan 0. Kalikan biasa, M kali M berarti M kuadrat ditambah 3 kali min 4 berarti min 12 sama dengan ini. Min 12-nya geser ke kanan ya menjadi plus 12, maka M-nya adalah plus minus akar dari 12 yaitu plus minus 2 akar 3. Jadi besar M-nya adalah 2 akar 3 dan min 2 akar 3. Ya, ingat kata-kata ini ya. Baik, berikutnya diberikan vektor U min 5I vektor plus akar 3J vektor dan P vektor akar 27I vektor ditambah 15J vektor. Buktikan bahwa, buktikan itu namanya tunjukkan ya. Buktikan bahwa sudut antara, nah ini Ibu tulis dengan lambang ya. Ini artinya sudut. Buktikan bahwa sudut antara U kali V adalah 90 derajat. Ini harus kita buktikan benar apa tidak. Ya. Baik, ini ada dua cara. Cara pertama dengan rumus, cara yang kedua yaitu dengan perkalian biasa atau penjumlahan biasa. Ya. Dengan jalan rumus yaitu karena yang ditanyakan adalah buktikan bahwa dia sudut, berarti kita masuk ke kosinus sudut antara U vektor dan V vektor, yaitu U sama sebenarnya dengan yang ini yang tadi, yaitu panjang A ditambah dengan panjang B dikurang 2. Dikurang dengan 2 kali panjang A vektor dikali B vektor kosinus A. Sama seperti itu ya. Yang ini jadi karena dia yang ditanyakan pembuktian sudut, berarti kosinus antara sudut A dan sudut F vektor adalah U vektor dikali V vektor per panjang U vektor dikali panjang V vektor. Masing-masing sudah ada nilai-nilainya ya. Nah, di sini akar dari U vektor yaitu ini, yaitu min 5 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat dikali akar 27 ya ditambah 15 kuadrat. Maka hasilnya adalah kita kalikan biasa ya. Min 5 akar 27 yang ini juga kita kalikan biasa 15 akar 3 per kita jumlahkan ya sama dengan 0. Jadi karena dia di sini kosinus dari nilai 0 adalah 90 derajat. Ya, jadi terbukti. Baik, cara kedua. Tadi cara kedua kita gunakan rumus A kali B vektor sama dengan 0. Nah, dalam hal ini misalnya si U dan si V sama dengan 0. Perkalian dua buah vektor. Ini juga kalikan biasa saja, yang ini juga kalikan biasa, ya. Dapatlah dia seperti ini. Ya. Nah, ini akar 27 ini menjadi berapa? 9 kali 3, ya. Akar 9 adalah 3, berarti min 5 kali 3. Akar 3. 15-nya akar 3 baru kita bisa jumlahkan. Hasilnya 0. Ya, jadi baik cara pertama maupun cara kedua, maka terbukti sudut antara U dan V vektor adalah 90 derajat. Ya. Nah, sekarang tinggal kamu mengerti dan kamu hafalkan rumus-rumusnya, ya. Kemudian Ibu akan memberikan tentang apa itu PR di rumah. Ya, kalian kerjakan untuk dikumpulkan hari Jumat jam 5 sore, hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 jam 5 sore di buku PKS. Ya. Di buku PKS nanti Ibu akan share soalnya. Ya. Baik anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala
Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.